Salam jumpa kembali teman-teman semua. Walaupun mungkin teman-teman sudah tahu alur ceritanya, saya akan coba ulas kembali dengan singkat ya, sekalian sambil belajar storytelling dan belajar nulis dikit-dikit ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Setelah Hayato melemparkan musuhnya itu, Hayato lalu berjalan menghampiri musuhnya. Rupanya tatapan Hayato yang dingin itu membuat musuh berasa ketakutan. Dan sesaat musuh melancarkan pukulannya ke arah Hayato, Hayato langsung mengarahkan tendangannya ke musuhnya itu sampai terpental. Lalu Sakura menarik kerah baju musuhnya itu dan hendak memberikan banyak pukulan ke arahnya. Namun rupanya Sakura yang muncul di belakang Hayato menahan Hayato agar tidak melakukan itu. Karena menurut Sakura, meskipun saat ini banyak anggota kelompok Furin yang dihajar babak belur dan hal itu membuatnya marah, namun bukan berarti Hayato harus melampiaskan kemarahannya itu kepada musuh. Lebih lanjut, Sakura berkata bahwa Sakura marah kepada dirinya sendiri karena tidak bisa melindungi teman-temannya. Mendengar perkataan Sakura, Hayato pun kaget dan tersadarkan, lalu berkata kepada Sakura bahwa apa yang dikatakan Sakura itu adalah benar. Lalu Hayato pun pergi meninggalkan Sakura untuk membantu temannya yang lain. Sesaat Sakura berlari ke sisi berlawanan dengan Hayato, Hayato pun menengok dan berkata dalam hatinya sambil melihat punggung Sakura bahwa aku benar-benar bukan tandingan melawanmu. Kemudian Enomoto dari kejauhan tampak memperhatikan Sakura, entah apa yang dipikirkan Enomoto, namun dari senyumnya kita bisa menebak kalau si Enomoto ini nih ya, ada sedikit rasa kagum sama si Sakura. Di panel selanjutnya diperlihatkan Kaji yang masih bertarung di lantai 2. Di pertarungan itu, Kaji terlihat seperti terpojok, namun saat Kaji berada di dekat dinding, Kaji berlari ke dinding dan berputar lalu menghantamkan tendangannya kepada si anggota gengkel itu. Tapi sepertinya tendangan Kaji itu tidak memberikan dampak yang begitu berarti. Di sini Kaji malah kena kalungan rantai si lawan dan langsung membanting tubuhnya Kaji ke lantai dengan rantainya itu. Namun Kaji masih bisa bertahan. Kemudian lawan mengarahkan pukulan pada Kaji dan alhamdulillah Kaji masih bisa menghindari serangan itu. Lalu si lawan kembali memprovokasi Kaji dengan mengatakan bahwa Kaji itu sama dengan mereka dan tidak pantas menjadi pahlawan. Lalu Kaji menimpali omongan itu dengan berkata, kau juga tidak pantas berada di puncak. Lalu setelah provokasi itu, lawan kembali memberikan serangan kepada Kaji dan alhamdulillah Kaji masih bisa menghindari serangan itu dengan cara melompat ke atas pembatas lantai dengan keseimbangan yang cukup sempurna ya. Setelah itu Kaji melompat dan bergelantung kepada rantai, kemudian mengarahkan tendangannya ke lawan dan tendangan itu berhasil mendarat sempurna di tubuh lawannya. Ya walaupun terkena tendangan dari Kaji itu, namun sepertinya masih belum memberikan dampak yang begitu berarti ya. Kemudian setelah itu si lawan membalas tendangan Kaji dengan memberikan tendangan balik yang tepat mengarah ke tubuh Kaji. Dan seketika saja serangan itu membuat Kaji terjatuh. Saat Kaji terjatuh, lalu lawan ngegebukin Kaji tuh pakai tongkat yang dari tadi dia pegang gak lepas tuh dari si tangannya itu. Lalu pada pukulan berikutnya, Kaji berhasil menghindari pukulan itu dan Kaji langsung memberikan serangan balasan sampai si lawannya itu terpental. Dan setelah itu lawan pun bangkit dan jual beli pertarungan menjadi semakin sengit di antara kedua belah pihak itu. Dan pada serangan berikutnya Kaji berhasil menumbangkan lawannya itu dengan 9 pukulan. Dan pertarungan pun selesai. Nah, Enomoto dan Kusumi terlihat menyusul Kaji ke lantai 2. Di lantai 1 terlihat anak-anak kelas 1 atau lebih tepatnya kelompok Sakura melihat ke arah Kaji seperti menunggu sesuatu. Lalu Enomoto meminta kepada Kaji untuk mengatakan sesuatu dan ya Kaji malah kayak gugup gitu ya. Tapi Kaji malah bertanya ke Enomoto, bicara apa? Lalu Enomoto dan Kusumi pun tidak menjawab pertanyaan Kaji itu dan malah langsung mengangkat tangan Kaji ke atas. Dan hal itu membuat anak kelas 1 yang melihat ke arah Kaji berteriak seolah merayakan kemenangannya. Namun berbeda dengan Sakura yang malah menundukkan kepalanya. Dan di sisi lain terlihat Anzai yang mulai sadar dari pingsannya. Saat sadar, Anzai pun kaget melihat semua orang berkumpul. Dan Suga berkata kepada Anzai bahwa pertarungan sudah selesai dan dimenangkan oleh kelompoknya. Dan Anzai yang tiba-tiba disapa oleh senpainya terkaget dan bertanya kenapa mereka ada di sini. Lalu Enomoto dan Kaji membawa Nagato ke hadapan Anzai
Anzai dan meminta Nagato untuk berbicara ke Anzai. Lalu Nagato pun bersimpuh dan berkata ke Anzai kenapa harus melakukan semua ini. Lebih lanjut Nagato berkata ke Anzai, sudah ku bilang, ini tidak ada hubungannya dengan tinggalkan saja aku sendiri. Seharusnya kau tidak melakukan hal sebodoh ini, terlebih untuk orang sepertiku. Mendengar itu Anzai menjadi merasa terpukul ya. Bagaimana tidak? Anzai yang sudah bebelaan untuk melepaskan Nagato dari cengkeraman gengkel itu malah direspon seperti itu sama Nagato. Lalu dari arah lain Sakura berkata ke Nagato, "Apa? Kau bilang apa, idiot? Sepertinya kau salah sangka. Kami kesini untuk menghajar mereka karena mereka itu membuatku muak. Terlebih lagi, ada seorang cewek yang menangis kencang karena dia tidak punya kekuatan untuk menyelamatkanmu. Anzai juga sampai babak belur dihajar habis-habisan. Apa seperti ini cara kamu memperlakukan mereka semua?" Lalu Nagato menanggapi omongan Sakura itu dengan berkata, "Aku sudah melakukan hal yang buruk terhadap Anzai. Aku tidak layak diberi ampun." Dari belakang Nagato tampak Kusumi menyentuh pundak Nagato dan di sisi lain Kaji berkata kepada Nagato, "Bahkan jika kau pikir dirimu itu sampah, itu bukan berarti bahwa setiap orang melihatmu seperti itu. Kenapa kalian sangat baik padaku?" Lalu Anzai menawarkan diri kepada Nagato untuk menjadi pendengar jika memang Nagato ingin bercerita tentang apa yang terjadi kepadanya selama ini. Kemudian di panel berikutnya diceritakan tentang awal mula Nagato kenapa menjadi anggota kelompok gengkel. Nah, di panel ini terlihat Nagato yang sedang berjalan melihat ada seorang anak muda yang dipukuli oleh beberapa orang. Nagato kemudian bergegas menghampiri dan berteriak kepada sekelompok orang itu untuk menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Namun nahas, niat hati ingin menyelamatkan orang yang digebukin itu, malah jadinya Nagato yang digebukin sama kelompok orang itu. Kemudian salah satu dari kelompok gengkel itu menyelamatkan Nagato lalu meminta Nagato untuk bergabung dengan kelompok gengkel. Awalnya Nagato menolak ajakan itu. Namun setelah mendengar bujuk rayu dan testimoni dengan uang 2.500.000 bisa membeli Fortuner dan bisa membeli rumah 4M secara cash dan bisa jalan-jalan ke 4 negara, barulah Nagato mengiyakan ajakan itu. Nagato pun kemudian dibawa ke markasnya kelompok bengkel, dan setibanya di markas itu, Nagato disambut dengan pertunjukan perkelahian yang dilakukan oleh anggota bengkel itu. Melihat itu, Nagato bertanya ke si ketua dan mengatakan, "Apa kau tidak mau menghentikan mereka?" Mendengar hal itu, si ketua gengkel itu malah langsung memukul Nagato sampai Nagato terjatuh. Lalu ketua itu berkata, "Sudah kuduga, memang mudah memanfaatkan mereka yang lemah. Mereka punya rasa keadilan yang tinggi. Kau benar-benar mangsa yang cocok. Mereka yang masuk ke markas kami tidak akan bisa keluar lagi." Dan betapa terkejutnya Nagato mendengar hal itu. Bermula dari situlah, Nagato akhirnya secara terpaksa bergabung dengan gengkel. Selama berada di dalam kelompok kel itu, Nagato terus-menerus mendapatkan tekanan bahkan pukulan dari anggota yang lain jika tidak bisa memberikan uang kepada mereka. Saat sudah tidak memiliki cara bagaimana cara menghasilkan uang, Nagato pun akhirnya memutuskan untuk mencuri tas wanita di salah satu jalan Furin dekat perbatasan yang kemudian terlihat oleh Anzai dan lalu Anzai mengejarnya. Mendengar cerita dari Nagato itu pun, Anzai akhirnya meminta maaf kepada Nagato dan berkata, "Aku minta maaf Nagato. Jika saja aku lebih kuat, aku bisa saja membawamu pulang. Aku benar-benar minta maaf." Lalu Nagato menanggapi omongan Anzai itu dengan berkata, "Tidak mungkin orang sepertiku ini layak berteman denganmu. Aku selalu ingin menjadi kuat dan keren sepertimu." Lalu Anzai merespon tanggapan Nagato itu dengan sebuah pelukan sambil berkata, "Kau itu bilang apa? Kau itu sudah kuat dan keren sejak awal." Setelah percakapan itu, akhirnya Sakura, Anzai, dan yang lainnya pun pulang meninggalkan markas gengkel dengan membawa Nagato bersama mereka. Nah, di panel ini nih, kita dilihatin Nirei yang sedang digendong sama Suga. Dan Nirei yang udah mulai sadar pun bertanya kepada Suga, "Kita di mana?" Lalu Kiryu menjawab pertanyaan Nirei itu dengan berkata, "Kita sudah selesai bertarung dengan gengkel. Sekarang kita mau pulang." Mendengar hal itu, Nirei sepertinya merasa lega. Lalu Nirei berkata, "Syukurlah semuanya baik-baik saja." Lalu Suga menanggapi, "Yang paling parah itu kau tahu." Kemudian Nirei menjawab, "Maaf, aku baik-baik saja sekarang. Aku bisa berjalan sendiri kok." Lalu dari arah belakang Nirei, Hayato menepuk pundak Nirei dan saat Nirei menengok, Hayato menyintruk. Nah, apa tuh ya menyintruk bahasa Indonesianya? Menyentil jidatnya si Nirei itu dan berkata, "Aku pikir kau sudah gila saat kau lari secara tiba-tiba. Kau tidak boleh ceroboh seperti itu lagi, oke?" Lalu Suga pun berkata kepada Nirei, "Terima kasih atas bantuanmu Nirei. Karena kau yang menghubungi senpai kita berhasil keluar dari sana hidup-hidup."
Dan Nirei tidak panjang menanggapi perkataan dari Suga itu. Selanjutnya Nirei bertanya kepada semuanya tentang keberadaan Sakura. Suga pun menjawab pertanyaan Nirei itu dengan berkata, "Kalau gak salah, kayaknya dia di belakang kita deh." Kemudian Nirei menengok ke belakang dan melihat Sakura yang berjalan sendirian. Lalu Nirei pun turun dari punggung Suga dan menghampiri Sakura dan berkata, "Syukurlah kau baik-baik saja. Kau benar-benar menakjubkan, Sakura." Mendengar pujian itu dari Nirei membuat Sakura terkejut dan merasa tidak pantas menerima pujian itu. Dan Sakura pun berkata, "Apanya yang menakjubkan? Aku sudah sombong di depan semuanya dengan bilang kalau aku akan menghajar mereka semua sendirian. Tapi aku bahkan kesulitan mengurus satu orang dari mereka. Melawan anak buahnya saja aku sangat lama. Kita bahkan perlu anak kelas 2 untuk membantu kita. Kau sampai dihajar habis-habisan. Semuanya juga terluka parah. Entah apapun alasanmu, ini adalah salahku. Kalian juga berpikir kalau ini juga salahku kan?" Mendengar ucapan Sakura yang membebankan semuanya kepada dirinya sendiri itu, Anzai pun angkat bicara. "Sakura, kenapa kau bodoh sekali? Tidak peduli apapun yang orang lain pikirkan, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu." Dan teman-teman Sakura yang lain pun lalu ikut menanggap, Hei, ini semua salah kita. Bisa diajar begini tuh bukan salahmu, Sakura." Dan Kiryu juga ikut menanggapi itu dengan berkata, "Kami semua marah akan hal itu. Ini adalah tanggung jawab kita sendiri karena tidak cukup kuat." Sugishita juga pasti sadar. Dia bingung mau ditaruh di mana mukanya saat ketemu Kang Ume. Kemudian Nirei menanggapi omongan Sakura itu. "Aku tahu kata-kataku tidak cukup membantumu. Tapi tolong, jangan terlalu membebani dirimu. Bukankah kita ini teman?" Dan Hayato berkata, "Itu benar, Sakura. Nirei dan aku adalah wakil ketua. Kami juga bertanggung jawab akan hal ini." Kemudian semuanya membaur dengan Sakura dan berkata, "Jadi mulai sekarang kita akan bisa kuat bersama." Atas perlakuan semua teman-temannya itu membuat Sakura tidak bisa berkata apa-apa, dan Sakura mulai berpikir bahwa ada hal yang aneh yang mengganggu perasaannya, yang berdampak pada respon atau refleks tubuhnya. Dan anak kelas 2 yang melihat itu tampak mensyukuri apa yang terjadi. Hal yang terjadi pada Sakura dan kawan-kawannya itu mengingatkan Enomoto, Kusumi, dan Kaji saat masih kelas 1. Dan di panel selanjutnya, Kaji sepertinya mempunyai firasat tentang kelompok Genkel. Kaji berpikir bahwa untuk geng yang masih baru, info tentang mereka masih sedikit, tapi anehnya Genkel mempunyai banyak anggota. Dan Kaji juga berpikir bahwa orang yang dilawannya itu tidak mungkin bisa mengumpulkan anggota sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Nah, dari sini udah ya, usai dulu nih pembahasan di sana. Nah, kita ceritanya beralih ke markas kelompok Genkel. Nah, di mana di panel ini diperlihatkan salah satu anggota Genkel yang sepertinya terlambat nih datang ke pertempuran ini. Nah, si anggota Genkel yang terlambat itu pun berkata, "Kurin menjadi lebih lemah dari yang aku kira." Tapi memang benar, mereka masih kelas 1. Dan setidaknya harus ada standarnya kan. Orang itu pasti akan merusak puncak. Nah, sepertinya anggota yang satu ini bukan anggota murni nih, atau bisa kita katakan mata-mata atau penyusup atau shadow-nya kelompok lain lah gitu ya. Atau mungkin ini orang di balik layar di Genkel itu. Dan setelah berjalan-jalan dan melihat-lihat situasinya, lalu anggota Genkel itu pun membuka jaketnya dan terlihat tato di pundaknya yang bertuliskan Frank. Oke, itu aja yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe. Kalau yang memang menarik boleh di-share. Dan salam hormat dari kami, Permios.